Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Rita Desturina MAG selaku dosen mata kuliah Tahsin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari video yang saya buat kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester, yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang makhraj dan sifat huruf hijaiyah. Akan tetapi sebelum kepada materi, saya pribadi izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hafid, nomor NIM 2012100078 dengan nomor absen 35. Saya dari Fakultas Keguruan dan Tarbiyah dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya berasal dari Kampung Kopeng, Kelurahan Kadomas, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang. Saya lulusan dari Madrasah Aliyah Al-Ghifari Bantani yang terletak di Komplek Karangwinaya, Pandeglang, Banten. Baik, memasuki pada materi yaitu makhraj dan sifat huruf hijaiyah. Yang pertama ada huruf mad. Huruf mad terdapat 3 huruf. Alif mati sebelumnya berharokat fathah, waw mati sebelumnya berharokat domah, dan ya mati sebelumnya berharokat kasroh. Adapun makharijul dari huruf mad terletak pada rongga mulut, dan sifat-sifat huruf mad yakni tebal tipisnya mengikuti huruf sebelumnya. Kemudian huruf ba. Makharijul dari huruf ba, 2 perut bibir sebelah dalam, dan sifat-sifat dari huruf ba ada 6. Yang pertama, nafas ditahan atau jahar. Yang kedua, suara tertahan atau syiddah. Yang ketiga, lidah di bawah atau istifal. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit atas atau infitah. Yang kelima, keluarnya lancar atau ringan atau juga izlaq. Yang keenam, memantulkan suara tambahan atau qalqalah. Huruf ta. Makharijul dari huruf ta yakni punggung ujung lidah dan pangkal 2 gigi seri muka yang di atas. Sifat-sifat dari huruf ta. Yang pertama, berdesis atau nafas berhembus atau juga hamas. Yang kedua, suara tertahan atau syiddah. Yang ketiga, lidah di bawah atau istifal. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit atas atau infitah. Yang kelima, tidak lancar dan hati-hati atau ismat. Huruf tha. Makharijul huruf tha yakni punggung ujung lidah dan ujung 2 gigi seri yang atas. Adapun sifat-sifat huruf tha ada 5. Yang pertama, berdesis, nafas berhembus atau hamas. Yang kedua, kendor, lunak, dan suara tidak tertahan atau rokhwah. Yang ketiga, lidah di bawah atau istifal. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit atas atau infitah. Yang kelima, tidak lancar dan hati-hati atau ismat. Huruf ja. Makharijul dari huruf ja terletak pada tengah lidah dengan langit-langit. Adapun sifat-sifat dari huruf ja ada 5. Yang pertama, nafas ditahan atau jahar. Yang kedua, suara tertahan atau syiddah. Yang ketiga, lidah di bawah atau istifal. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit atas atau infitah. Yang kelima, memantulkan suara tambahan atau qalqalah. Huruf H. Makharijul dari huruf H yakni terletak pada tenggorokan bagian tengah.
Adapun sifat-sifat dari huruf H, yang pertama, nafas berhembus. Yang kedua, lunak dan suara tidak tertahan atau rokhwah. Yang ketiga, lidah di bawah atau istighfal. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit atas atau infitah. Dan yang kelima, tidak lancar dan hati-hati atau ismat. Huruf kha. Makhorijul dari huruf kha terletak pada ujung tenggorokan yang paling dekat dengan lidah. Adapun sifat-sifat dari huruf kha ada 5. Yang pertama, nafas berhembus. Yang kedua, lunak dan suara tidak tertahan atau rokhwah. Yang ketiga, mengangkat pangkal lidah ke langit-langit atau isti'la. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit atas atau infitah. Yang kelima, tidak lancar dan hati-hati atau ismat. Huruf da. Makhorijul dari huruf da: punggung ujung lidah dan pangkal 2 gigi seri muka yang atas. Adapun sifat-sifat huruf da ada 6. Yang pertama, nafas ditahan atau jahar. Yang kedua, suara tertahan atau syiddah. Yang ketiga, lidah di bawah atau istifal. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit atas atau infitah. Yang kelima, tidak lancar dan hati-hati atau ismat. Yang keenam, memantulkan suara tambahan atau qalqalah. Huruf za. Makhorijul dari huruf za terletak pada punggung ujung lidah dan ujung 2 gigi seri yang atas. Adapun sifat-sifat dari huruf za ada 5. Yang pertama, nafas ditahan atau jahar. Yang kedua, lunak dan suara tidak tertahan atau rokhwah. Yang ketiga, lidah di bawah atau istifal. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit atas atau infitah. Dan yang kelima, tidak lancar dan hati-hati atau ismat. Huruf ra. Makhorijul dari huruf ra: ujung lidah yang mengarah sedikit ke punggung lidah sesudah makhorijul nun bertemu dengan bagian di atas gigi seri atas. Dan adapun sifat-sifat dari huruf ra ada 7. Yang pertama, nafas ditahan atau jahar. Yang kedua, suara tidak tercegah dengan sempurna dan terlepas dengan sempurna atau bainiyah. Yang ketiga, lidah di bawah atau istifal. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit atas atau infitah. Yang kelima, keluarnya lancar dan ringan atau izlaq. Yang kelima, lenturan ujung lidah condong ke punggung lidah atau inhiraf. Yang ketujuh, 1 kali getaran halus ujung lidah atau takrir. Huruf za. Makhorijul dari huruf za: ujung lidah berada pada halaman 2 gigi seri bawah sehingga suara za keluar di antara 2 gigi seri atas dan bawah. Dan adapun sifat-sifat dari huruf za ada 6. Yang pertama, nafas ditahan atau jahar. Yang kedua, lunak dan suara tidak tertahan atau rokhwah. Yang ketiga, lidah di bawah atau istifal. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit atas atau infitah. Yang kelima, tidak lancar dan hati-hati atau ismat. Dan yang keenam, suara berdesir atau safir. Huruf sa. Makhorijul dari huruf sa: ujung lidah berada pada halaman 2 gigi seri bawah sehingga suara sa keluar di antara 2 gigi seri atas dan bawah. Adapun sifat-sifat dari huruf sa ada 6. Yang pertama, berdesis lepas atau hames. Yang kedua,
lunak dan suara tidak tertahan atau rokhwah. Yang ketiga, lidah di bawah atau istifal. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit atas atau infitah. Yang kelima, tidak lancar dan hati-hati atau ismat. Dan yang keenam, suaranya berdesir atau safir. Kemudian huruf sya. Makhorijul dari huruf sya terletak pada tengah lidah dengan langit-langit. Adapun sifat-sifat dari huruf sya ada 6. Yang pertama, berdesis, lepas atau hamas. Yang kedua, lunak dan suara tidak tertahan atau rokhwah. Yang ketiga, lidah di bawah atau istifal. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit atas atau infitah. Yang kelima, tidak lancar dan hati-hati atau ismat. Yang keenam, bunyinya bersamaan dengan tersebarnya anginan kuat yang keluar dari dalam mulut atau tafashishi. Selanjutnya huruf so. Makhorijul dari huruf so, ujung lidah berada pada halaman 2 gigi seri bawah sehingga suara so keluar di antara 2 gigi seri atas dan bawah. Adapun sifat-sifat dari huruf so ada 6. Yang pertama, berdesis lepas atau hamas. Yang kedua, lunak dan suara tidak tertahan atau rokhwah. Yang ketiga, pangkal lidah naik ke atas langit-langit atau isti'la. Yang keempat, lidah bertemu atau nempel dengan langit-langit atau itbaq. Yang kelima, tidak lancar dan hati-hati atau ismat. Yang keenam, suaranya berdesir atau safir. Kemudian huruf do. Salah satu makhorijul huruf do terletak pada salah satu atau 2 pinggir lidah beradu dengan salah satu atau 2 geraham atas yang kiri atau kanan atas keduanya. Adapun sifat-sifat dari huruf do ada 6. Yang pertama, nafas ditahan atau jahar. Yang kedua, lunak dan suara tidak tertahan atau rokhwah. Yang ketiga, pangkal lidah naik ke atas langit-langit atau isti'la. Yang keempat, lidah bertemu atau nempel dengan langit-langit atau itbaq. Yang kelima, tidak lancar dan hati-hati atau ismat. Yang keenam, istitolah atau memalarkan dan mengelayunkan suara mulai dari salah satu tepi pangkal tidak sampai ujungnya. Huruf selanjutnya yakni huruf to. Makhorijul dari huruf to terletak pada punggung ujung lidah dan pangkal 2 gigi seri muka yang atas. Dan adapun sifat-sifat huruf to ada 6. Yang pertama, nafas ditahan atau jahar. Yang kedua, suara tertahan atau syiddah. Yang ketiga, pangkal lidah naik ke atas langit-langit atau isti'la. Yang keempat, lidah bertemu atau nempel dengan langit-langit atau juga itbaq. Yang kelima, tidak lancar dan hati-hati atau ismat. Dan yang keenam, memantulkan suara tambahan atau qalqalah. Huruf selanjutnya yakni huruf lo. Makhorijul dari huruf lo, punggung ujung lidah dan ujung 2 gigi seri yang atas. Adapun sifat-sifat dari huruf zo ada 5. Yang pertama, nafas ditahan atau jahar. Yang kedua, lunak dan suara tidak tertahan atau rokhwah. Yang ketiga, pangkal lidah naik ke atas langit-langit atau isti'la. Yang keempat, lidah bertemu atau nempel dengan langit-langit atau juga itbaq. Yang kelima, tidak lancar dan hati-hati atau ismat. Huruf selanjutnya yakni huruf a. Makhorijul dari huruf a terletak pada tenggorokan bagian tengah. Adapun sifat-sifat dari huruf a
Ada 5. Yang pertama, nafas ditahan atau jahar. Yang kedua, suara tidak tercegah dengan sempurna dan terlepas dengan sempurna atau bainiyah. Yang ketiga, lidah di bawah atau istighfal. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit atas atau infitah. Dan yang kelima, tidak lancar dan hati-hati atau ismat. Huruf selanjutnya yakni huruf gha. Gha. Makharijul dari huruf gha terletak pada ujung tenggorokan yang paling dekat dengan lidah. Adapun sifat-sifat dari huruf gha ada 5. Yang pertama, nafas ditahan atau jahar. Yang kedua, lunak dan suara tidak tertahan atau rokhwah. Yang ketiga, pangkal lidah naik ke atas langit-langit dan atau isti'la. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit atas atau infitah. Dan yang kelima, tidak lancar dan hati-hati atau ismat. Huruf selanjutnya yakni huruf fa. Fa. Makharijul dari huruf fa terletak pada perut bibir bawah dan ujung 2 gigi seri yang atas. Adapun sifat-sifat dari huruf fa ada 5. Yang pertama, berdesis lepas atau hames. Yang kedua, lunak dan suara tidak tertahan atau rokhwah. Yang ketiga, lidah di bawah atau istighfal. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit atas atau infitah. Dan yang kelima, keluarnya lancar atau ringan atau juga disebut izlaq. Kemudian huruf qa. Qa. Makharijul dari huruf qa terletak pada pangkal lidah dan langit-langit. Adapun sifat-sifat dari huruf qa ada 6. Yang pertama, nafas ditahan atau jahar. Yang kedua, suara tertahan atau syiddah. Yang ketiga, pangkal lidah naik ke atas langit-langit atau isti'la. Yang keempat, terbuka, lancar dan hati-hati atau ismat. Yang keenam, memantulkan suara tambahan atau qalqalah. Huruf kaf. Ka. Nah, makharijul dari huruf ka terletak di muka makhraj huruf qa. Ka, qa. Nah, adapun sifat-sifat dari huruf ka ada 5. Yang pertama, nafas ditahan atau jahar. Yang kedua, suara tertahan atau syiddah. Yang ketiga, lidah di bawah atau istighfal. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit atas atau infitah. Dan yang kelima, tidak lancar dan hati-hati atau ismat. Huruf selanjutnya yakni huruf la. Makharijul dari huruf la, punggung ujung lidah bertemu gusi muka yang atas. Adapun sifat-sifat dari huruf la ada 6. Yang pertama, nafas ditahan atau jahar. Yang kedua, suara tidak tercegah dengan sempurna dan tidak terlepas dengan sempurna atau bainiyah. Yang ketiga, lidah di bawah atau istighfal. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit atas atau infitah. Dan yang kelima, keluarnya lancar, ringan atau izlaq. Dan yang terakhir, yang keenam, lenturan ujung lidah condong ke punggung lidah atau inhiraj. Huruf selanjutnya yakni huruf ma. Ma. Makharijul dari huruf ma terletak pada 2 perut bibir bagian tengah. Adapun sifat-sifat dari huruf ma yakni ada 6. Yang pertama, nafas ditahan atau jahar. Yang kedua, suara tidak tercegah dengan sempurna dan tidak terlepas dengan sempurna atau bainiyah. Yang ketiga, lidah di bawah atau istighfal. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit atas atau infitah. Yang kelima, keluarnya lancar atau ringan atau juga izlaq. Yang keenam, berdengung atau guna. Yang selanjutnya yakni huruf na. Na.
Makhorijul dari huruf na terletak pada ujung lidah bertemu bawah sedikit makhraj la dari arah gusi gigi atas. Adapun sifat-sifat dari huruf na ada 6. Yang pertama, nafas ditahan atau jahar. Yang kedua, suara tidak tercegah dengan sempurna dan tidak terlepas dengan sempurna atau bainiyah. Yang ketiga, lidah di bawah atau istighfal. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit atas atau infitah. Yang kelima, keluarnya lancar atau ringan atau juga disebut islak. Yang keenam, berdengung atau gunah. Huruf selanjutnya yakni huruf wa. Wa. Makhorijul dari huruf wa terletak antara dua perut bibir. Adapun sifat-sifat dari huruf wa ada 5. Yang pertama, nafas ditahan atau jahar. Yang kedua, lunak dan suara tidak tertahan atau rokhah. Yang ketiga, lidah di bawah atau istifal. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit atas atau infitah. Dan yang kelima, tidak lancar dan hati-hati atau ismat. Huruf selanjutnya yakni huruf ha. Makhorijul dari huruf ha terletak pada tenggorokan yang paling dalam. Adapun sifat-sifat dari huruf ha ada 5. Yang pertama, nafas berhembus, lunak. Yang kedua, lunak dan suara tidak tertahan atau rokhah. Yang ketiga, lidah di bawah atau istifal. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit atas atau infitah. Dan yang kelima, tidak lancar dan hati-hati atau ismat. Huruf yang selanjutnya yakni huruf hamzah. Makhorijul dari huruf hamzah yakni tenggorokan yang paling dalam. A. Adapun sifat-sifat dari huruf hamzah atau a yakni ada 5. Yang pertama, nafas ditahan atau jahar. Yang kedua, suara tertahan atau syiddah. Yang ketiga, lidah di bawah atau istilah. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit atas atau infitah. Dan yang kelima, tidak lancar dan hati-hati atau ismat. Makhorijul huruf yang terakhir ini huruf ya. Makhorijul huruf ya terletak di tengah-tengah lidah dengan langit-langit. Adapun sifat-sifat dari huruf ya ada 5. Yang pertama, nafas ditahan atau jahar. Yang kedua, lunak dan suara tidak tertahan atau rokhah. Yang ketiga, lidah di bawah atau istifal. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit atas atau infitah. Dan yang kelima, tidak lancar dan hati-hati atau ismat. Nah, mungkin hanya itu materi tentang makhraj dan sifat huruf hijaiyah yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memenuhi tugas ulangan tengah semester pada semester 1. Mungkin hanya itu, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.